orientalis dan para pengikutnya. Ini juga merupakan penamaan yang salah sehingga nama ini tidak boleh dipakai. Karena yang mereka maksud adalah filsafatnya kaum filosof dan penjelasan kaum mutakallimin tentang Allah menurut persepsi mereka. Di sini letak kekeliruannya yang fatal. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang hal-hal yang gaib menurut persepsinya mereka, cara pandang mereka. Bukan berdasar wahyu, bukan berdasar pada firman Allah, bukan berdasar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tahu Allah, ya cari keterangannya yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita hendak mengenal seseorang, ya, maka kita akan berusaha mencari tahu tentang dirinya. Bahkan boleh jadi kita akan berinteraksi dengannya hingga kita akan betul-betul mengenal siapa dia. Bukan malah menurut saya orang ini begini begitu, bahkan tanpa ada pegangan atau pedoman sama sekali. Maka ini tidak benar. Disiplin ilmu seperti ini tidak boleh ditekuni dan tidak boleh dipelajari karena akan membahayakan seseorang. Menjerumuskan seorang mukmin bisa sampai pada tingkat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini tentu berbahaya. Kemudian yang kelima, kekuatan di balik alam metafisik. Sebutan ini dipakai oleh para filosof dan para penulis barat serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai juga karena hanya berdasar pada pemikiran manusia semata, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun namanya, apapun istilahnya, kapanpun dan dimanapun kemunculannya, kalau pemikiran-pemikiran tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pemikiran tersebut adalah pemikiran yang batil, adalah pemikiran yang menyimpang, apapun namanya. Bahkan mungkin sekalipun diberi nama dengan nama yang sangat bagus, ya, akan tetapi kita berpatokan pada hakikatnya, bukan pada penamaannya. Karena betapa banyak perkara-perkara yang batil dikemas dengan penamaan-penamaan yang bagus. Maka seorang muslim jangan mudah terperdaya oleh penamaan-penamaan yang kelihatannya bagus akan tetapi sesungguhnya sangat menyesatkan, ya, membuat dia tersesat jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menamakan apa yang mereka yakini dengan prinsip-prinsip atau pemikiran yang mereka anut sebagai keyakinan, sekalipun hal itu palsu atau batil atau tidak mempunyai dasar, baik dasar yang bersifat akli ataupun nakli. Dasar yang bersifat akli artinya dasar yang bersifat logika, yang sahih, yang lurus. Adapun nakli adalah dalil atau dasar yang berdasar pada nukilan, yaitu nukilan terhadap firman Allah atau nukilan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akidah yang mempunyai pengertian yang benar hanyalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih serta ijma' salafus salih. Ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat juga merupakan dalil yang dijadikan sebagai hujjah, yang dijadikan sebagai pegangan di dalam berkeyakinan, di dalam berakidah. Karena sahabat ridwanullahi alaihim jami'an tidaklah mungkin berijma', tidaklah mungkin bersepakat di atas perkara yang batil. Maka jika sampai terjadi ijma', kesepakatan di kalangan para sahabat, berarti perkara tersebut yang mereka sepakati itu adalah merupakan al-haq, adalah merupakan kebenaran. Karena tidak mungkin sahabat bersepakat di atas kebatilan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan berijma', tidak akan bersepakat di atas kesesatan, kebohongan,
kedustaan, kepalsuan tidak mungkin. Pasti akan ada segelintir orang yang tidak setuju dengan kesesatan itu. Ya. Jangankan sahabat yang jelas-jelas generasi yang direkomendasi keimanannya oleh Allah Ta'ala, juga ketakwaannya, juga kesolehannya. Jumlah mereka juga ratusan. Ya. Kita saja yang ada di ruangan ini, yang puluhan, tidak banyak. Yang jelas tingkat imannya, solehnya, takwanya kepada Allah jauh di bawahnya sahabat. Nggak mungkin kalau kita bakal bersepakat untuk sama-sama melakukan kesesatan. Nggak mungkin. Ya. Misalnya sama-sama bohong tentang sebuah perkara. Yuk kita sepakati, kita sebarkan sama-sama kepada masyarakat di Solo ini misalnya. Nggak mungkin. Pasti ada segelintir orang di antara kita yang nggak mau, saya nggak mau ikut-ikutan. Ya. Nggak mungkin terjadi kesepakatan. Maka kalau sampai terjadi kesepakatan di antara para sahabat, kesepakatan itu adalah hujjah. Maksum. Sahabat secara kolektif mereka maksum. Terjaga dari kesalahan. Adapun secara individu, secara personal, mereka tetap bisa saja melakukan kesalahan. Namun tentu kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat sudahlah pasti diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasar pada kebaikan-kebaikan mereka di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya definisi salaf. Ya, salaf itu apa? Ya, jangan sampai kita selama ini mengaku sebagai seorang salafi, tapi kita sendiri belum paham apa yang dimaksud dengan as-salaf atau as-salafi itu sendiri. Menurut bahasa, as-salaf artinya adalah yang terdahulu, yang sudah lewat, ya, yang lebih tua atau yang lebih utama. Salaf berarti para pendahulu. Jika disebut dikatakan salafur rajul, salafnya seseorang, maksudnya adalah orang tua yang telah mendahuluinya. Jadi ini makna salaf secara bahasa. Adalah sesuatu yang sudah lewat, yang sudah mendahului kita, yang sudah terjadi. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 22 misalnya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian kecuali yang sudah terlanjur terjadi dulu, ya, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah terlanjur terjadi dulu sebelum datangnya Islam, sebelum kalian paham dan seterusnya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 275. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah." Dan barang siapa yang sudah mendapatkan mau'izah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia pun menyudahi praktik ribawinya, falahu ma salaf, maka yang sudah lewat menjadi miliknya. Yang sudah terlanjur lewat menjadi miliknya. Ya, dulunya misalnya belum mendalami agama, belum perhatian dengan ilmu, ya, kerja yang penting kerja, ya, tanpa menimbang halal haramnya. Setelah dia jalani pekerjaannya itu puluhan atau setidaknya belasan tahun, dia baru paham bahwasannya pekerjaannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkutat dengan praktik ribawi. Baru dia taubat sehingga apa yang sudah terlanjur dia dapatkan tidak masalah, ya, tidak masalah. Falahu ma salaf, ya, maka menjadi miliknya lah apa yang sudah terlanjur lewat. Ini makna kata salaf secara bahasa, sesuatu yang sudah lewat. Adapun menurut istilah, salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam ini, yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun atau generasi atau masa yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Inilah yang dimaksud dengan
Salafunas salih, para pendahulu kita yang soleh, yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sebaik-baik manusia adalah mereka yang segenerasi denganku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Yang segenerasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya harus beriman kepada beliau juga adalah para sahabat. Kalau asal segenerasi saja tapi tidak beriman, ya tidak masuk dalam sabda beliau ini. Contohnya seperti Abu Jahal, contohnya juga seperti Abu Lahab. Mereka tidak tergolong dalam sabda Nabi sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi denganku, enggak masuk. Karena harus segenerasi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu tabi'in, kemudian yang berikutnya yaitu tabi'u at-tabi'in, ya. Generasi ke-1, kedua dan ketiga. Yang kedua berarti anak-anaknya sahabat, yang ketiga berarti cucunya para sahabat. Merekalah yang masanya digaransi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk imam-imam, ya, para imam yang berada di atas tariqah atau jalannya para salafun as-salih tersebut. Menurut Al-Qalsyani rahimahullah, salafus salih adalah generasi pertama dari umat ini yang pemahaman ilmunya sangat mendalam, yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnahnya. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Definisi beliau ini mengarah kepada para sahabat. Karena beliau mengatakan Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Dan yang menjadi teman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat yang segenerasi, beriman dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang segenerasi tapi tidak beriman, ya bukan sahabat. Adapun yang segenerasi beriman tapi tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan juga sahabat, ya. Mereka tidak disebut sebagai sahabat seperti misalnya Uwais Al-Qarni, ya. Kemudian juga An-Najasyi. Mereka ini semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu, tapi tidak pernah berjumpa karena jarak jauh yang memisahkan antara mereka, ya, jarak jauh yang memisahkan antara mereka. Selanjutnya Syekh Mahmud Ahmad Khafaji berkata dalam kitabnya Al-Aqidatul Islamiyah Bainas Salafiyah wal Mu'tazilah, penetapan istilah salaf tidak cukup dengan hanya dibatasi waktu saja, bahkan harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafun as-salih tentang akidah, manhaj, akhlak serta suluk. Ini yang tadi sudah kita singgung juga. Tidak asal sekedar orang ada di 3 masa itu otomatis langsung disebut sebagai salaf. Kalau tidak apa? Kalau tidak seperti ini nih, ya. Kalau pemahamannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak disebut sebagai salaf, ya. Di antara orang yang seperti itu misalnya ya seperti seorang yang menjadi muassis atau pendiri firqah Wahabiyah, ya, Abdul Wahhab bin Rustum, ya. Abdul Wahhab bin Rustum, dia hidup di akhir masa tabi'in, ya. Akan tetapi dia tidak disebut sebagai salaf. Karena justru dia orang yang mengusung pemikiran orang-orang Khawarij, ya, orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin, ya, berdasar pada kesalahan atau dosa mereka, sekalipun dosa itu bukan dosa kekufuran, sekalipun dosa itu bukan dosa kesyirikan, ya. Wasil bin Atha juga yang meninggalkan majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tidak disebut sebagai salaf juga, ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan manhajnya para sahabat berdasar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada keterangan tambahan, ya. Jadi tidak hanya sekedar berada di 3 generasi itu langsung otomatis jadi seorang salafus soleh, tidak. Ada keterangan tambahan, kriterianya mereka ini benar-benar beriman, ya, sebagaimana imannya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi
wasallam, berakidah, bermanhaj, ya, bersuluk, ya, berakhlak seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah mengenai akidah, hukum, dan suluknya, menurut pemahaman salaf, maka dia disebut sebagai salafi meskipun tempatnya jauh dan berbeda masanya. Nah, ini definisi salafi ini. Kita ini bukan salaf, kita ini salafi, ya. Seseorang yang berusaha menisbatkan dirinya kepada generasi salaf. Dan penisbatan ini tentu bukan hanya sekedar pengakuan saja. Karena kalau sekedar pengakuan nggak ada gunanya. Nggak bermanfaat buat apa-apa bagi kita. Yang terpenting adalah berusaha benar-benar jujur dengan pengakuan itu, membuktikannya. Kalau kita memang seorang salafi, hendaknya lah kita berusaha menstandarisasikan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita dengan kaum salaf. Akidah kita, ibadah kita, manhaj kita, muamalah kita, berusaha kita standarisasikan dengan apa yang ada pada generasi salaf tersebut. Kalau sekedar mengaku salafi, kemudian secara penampilan dia sudah oke lah, katakanlah demikian, tapi ternyata akidahnya jauh menyimpang, ibadahnya juga jauh berbeda daripada kaum salaf, maka dia tidak berhak dan tidak layak disebut sebagai seorang salafi, ya. Walaupun mungkin dia punya katakanlah kartu keanggotaan misalnya, kalau ada dia bikin, ya. Dan enggak ada tentunya. Itu enggak ngaruh apa-apa, enggak berguna apa-apa. Dan bahkan kita tidak perlu membuktikan kesalafiahan kita kepada orang lain. Ini adalah perkara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita tidak ada hajat untuk membuktikan keislaman kita, keimanan kita kepada orang lain, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita mengaku atau setidaknya berkeinginan menjadi orang soleh, kita tidak perlu membuktikan kesolehan kita kepada orang lain. Kita hanya harus membuktikan kesolehan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salafi adalah seorang yang benar-benar berusaha menstandarisasikan akidahnya, ya, ibadahnya, manhajnya, muamalahnya dengan kaum salaf. Kaum salaf yang tadi sudah kita jelaskan adalah 3 generasi pertama dari umat Islam ini, sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, "I'lam anna as-salafa qad yuradu bihil madhhab." Pahamilah, ketahuilah bahwa terkadang kata as-salaf itu maksudnya adalah madhab. Wa laysa lahu haddun zamani, dan ia tidak memiliki batasan waktu tertentu. Fa kullu man qala bima dalla alaihi al-kitabu was sunnah fa huwa minas salafi. Maka siapa saja yang berkeyakinan, beribadah, berkelakuan, ya, berkata sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah seorang salafi, ya. Standarnya di situ, intinya di situ. Maka hal semacam ini harus kita pahami dengan baik. Salaf terkadang difahami, didefinisikan sebagai sebuah madhab, ya, misalnya sebagai perbandingan antara yang hak dengan yang batil. Ada madhabus salaf, ada madhabnya Mu'tazilah misalnya, ya, ada madhabnya Jahmiyah misalnya. Di sini untuk perbandingan, pemisahan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang pendapatnya menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia bukanlah seorang salafi, meskipun ia hidup pada masanya sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Apalagi kalau dia tidak hidup di 3 zaman itu, ya. Di zamannya kita sekarang ini misalnya, abad ke-14 dari Hijriyah. Dia ngaku salafi, tapi ternyata
praktiknya sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh generasi salaf, maka dia tidak berhak menyandang nama sebagai seorang salafi walaupun dia bersikeras, ya. Karena patokannya adalah pada realitanya, bukan pada pengakuannya semata. Penisbatan kata salaf atau as-salafiyun bukanlah termasuk perkara bid'ah, ya. Akan tetapi penisbatan ini adalah penisbatan yang syar'i karena menisbatkan diri kepada generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'un, dan bukan aib juga, ya. Ketika kita mengaku sebagai seorang salafi, kita harus berbangga, tapi bukan dalam artian sombong atau congkak dengan penyematan ini. Tapi dalam artian tidak boleh minder untuk menjadi seorang salafi, ya, nggak boleh minder. Kalau ditanya aliranmu ini apa, gitu misalnya, ya, sama teman kita, ya, di tempat kita dagang misalnya atau kita kerja, ya, nggak usah ragu, ya, atau malu, nggak percaya diri untuk mengatakan insya Allah saya seorang yang salafi, ya. Oh, Wahabiyah. Biasanya lanjutannya gitu nanti, ya. Oh, Wahabiyah, ya apapun lah namanya, ya. Tapi saya berusaha untuk mencocoki diri dengan kaum salaf, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW, dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama ini tentunya. Adapun dalam perkara dunia yang enggak harus sama, ya, karena kita hidup di masa yang berbeda, kebutuhan kita juga berbeda, ya. Kondisi kita juga berbeda sehingga untuk perkara-perkara dunia kita semua memiliki kebebasan, ya. Tapi kalau untuk masalah agama, ya kita harus punya standar yang pasti, ya. Insya Allah saya berusaha, ya, dengan segala kekurangan dan kelalaian saya berusaha menjadi seorang salafi, ya. Salafi itu ya berarti dalam segala aspek berusaha, terutamanya dalam akidah, ya, dalam manhaj, termasuk dalam muamalah. Jangan sampai orang itu tampilannya udah salafi banget, ya, ternyata dia naudzubillah min dzalik melakukan misalnya KDRT, ya, kepada istrinya, kepada anaknya. Salafi enggak kayak gitu, ya. Salafi atau ahlus sunnati wal jamaah adalah arhamun nasi bin nas, adalah orang yang paling rahmat, paling sayang kepada sesama manusia. Dan manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah keluarga kita sendiri, ya. Yang sampai jadi salafi yang begituan modelnya, yang seakan benar-benar menjadi sosok yang ditakuti, ya, oleh keluarganya sendiri. Ya, jangan menjadi pribadi yang demikian, karena tidak pernah, ya, salafun saleh memberikan contoh yang demikian kepada kita. Jadi semua aspeknya kita berusaha untuk cocok atau selaras dengan kaum salaf atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah disebut juga as-salafiyun karena mereka mengikuti manhaj salafus saleh dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, di sini ada perkataan yang atau penjelasan yang bagus dari Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, agak panjang tapi tidak mengapa, insyaallah ada faedah yang bisa kita dapati dari sana. Wa inna khaira man yumaththilul wasatiyah fil aqwali wal a'mal wal mu'taqadat khairu man yumathiluha hum ahlus sunnati wal jamaah. Dan sesungguhnya sebaik-baik golongan yang benar-benar mewujudkan sikap al-wasatiyah, pertengahan, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, baik dalam keyakinan, adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alladzina tamathalul islam fi jami'i umurihim. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menerapkan Islam dalam segala aspek kehidupan mereka. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihir rasyidin. Mereka benar-benar berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin
ittiba'an lil kitabi was sunnah, benar-benar mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Wifqa fahmi salafil ummah, berdasar pada pemahaman salaful ummah. Benar-benar berusaha mengikuti Alkitab dan As-Sunnah berdasar pada pemahaman salaful ummah. Salaful ummah, pendahulu daripada umat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum aulan nasi dukhulan fi hadhil wasatiyah. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk disebut sebagai orang yang paling wasatiyah, yang paling pertengahan. Wa inna kulla ma'nan min ma'anil wasatiyah thabata li hadhil ummah fali ahli sunnati wal jama'ati minhul hazzul awfar wan nasibul awla. Wa ma dhaka illa li annahum al-anmuzajul amsal lil ummah. Dan yang demikian, tidaklah mereka mendapatkan dan pantas disebut sebagai orang yang paling menerapkan al-wasatiyah adalah melainkan karena mereka adalah contoh bagi umat ini. Yang Allah jadikan umat ini juga sebagai umat pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Kemudian juga beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa haula'i wasatun fin nihal kama anna millatal islami wasatun fil milal. Maka Ahlussunnah adalah firqah, adalah golongan pertengahan di antara golongan-golongan lain yang ada, sebagaimana Islam ini adalah agama yang pertengahan di antara agama-agama samawiyah yang ada. Kemudian beliau menjelaskan, wa minal ma'lum, dan suatu hal yang sudah diketahui, anna ahlas sunnati wal jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa humut tabi'una lahum bi ihsan, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa man sara ala manhajihim, dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Dan semua orang yang berada di atas manhajnya para sahabat, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Wasalaka tariqahum ila yaumiddin. Orang-orang itu berusaha konsisten, komitmen di atas jalannya para sahabat sampai hari kiamat nanti. Kemudian walam yatasamma ahlus sunnati wal jamaah bihadzal ism illa ba'da ma dhaharatil bid'ah. Dan tidaklah ahlus sunnah wal jamaah ternamai dengan nama ahlus sunnah wal jamaah kecuali setelah kemunculan kebid'ahan. Kecuali setelah munculnya kebid'ahan. Wa ta'addadat firaqud dhalal, kemudian semakin banyaknya firqah-firqah yang menyesatkan. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawah ma'antisabihim ila fi dhahiri fil Islam. Yang kemudian masing-masing firqah tadi mengajak manusia atau menjerumuskan manusia kepada kesesatan, di mana pasti masing-masing firqah tadi itu menyebut sebagai firqah Islamiyah. Ya. Hingga kaum muslimin di saat itu nggak paham, nggak tahu, ya, mana yang benar-benar di atas kebenaran, mana yang di atas kebatilan, karena masing-masing mengaku sebagai firqah Islam. Hingga dari situ ada sebuah kebutuhan yang muncul. Menyebut sebagai Islam saja belum cukup, harus ada penjelasan yang lebih mendalam lagi. Islam dan sunnah, ya, Islam dan sunnah. Kalau Islam saja, ya, maka hasilnya seperti itu. Firqah-firqah yang sesat pun menyebut dirinya sebagai bagian daripada kaum muslimin, ya, hingga ada hajat, hingga ada kebutuhan untuk mengklasifikasikan lebih dalam lagi mana yang hak, mana yang batil. Ya, sehingga dari sini tidak benar, ya, perkataan orang yang mengatakan yang penting mah Islam begitu, ya. Yang penting mah Islam ya Islam intinya begitu. Enggak cukup, ya. Karena kalau seperti itu keadaannya, firqah-firqah yang sesat juga mengaku sebagai Islam, ya, firqah Islamiyah. Maka harus ada penjelasan yang lebih mendalam. Ya, Islam dan sunnah. Islam dan sunnah, ya. Kemudian min huna kana la budda li ahli al-haq an yu'rafu bi asma' tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Dari sinilah para pengusung kebenaran butuh untuk ada sebuah istilah
yang akhirnya bisa membedakan mana yang di atas kebenaran, mana yang di atas kebatilan. Dan yang membutuhkan ini sebenarnya bukan para pengusung kebenaran itu, tapi orang-orang awam yang ada di dalam kebingungan, ya, yang berada di atas kebingungan. Ini semuanya ngaku firqah Islam, ini Islam, ini Islam, terus yang benar yang mana? Dan realitanya ajarannya saling berbeda-beda. Orang awam jadi nggak ngerti. Hingga dibutuhkan penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam akidah. Fadhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamaddah minan nusus syar'iyyah. Famin asma'ihim Ahlus Sunnah. Dari sanalah ya muncul penamaan yang syar'i yang diambil dari nas-nas atau dalil-dalil yang syar'i, di mana di antara nama tersebut adalah Ahlu As-Sunnah. Di antara nama yang lain adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara nama yang lain adalah Al-Firqatun Najiyah. Di antara nama yang lain adalah At-Ta'ifatul Mansurah. Dan di antara nama yang lain adalah Ahlul Hadithi wal Athar. Namanya macam-macam, tapi intinya satu, intinya sama. Ya. Dari sini kita juga bisa mengambil ibrah, pelajaran, bahwa yang terpenting itu bukan nama-nama, melainkan hakikatnya, ya, adalah intinya. Mau disebut sebagai Ahlus Sunnah, mau disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau disebut sebagai Al-Firqatun Najiyah, mau disebut sebagai At-Ta'ifatul Mansurah, mau disebut sebagai Ahlul Hadithi wal Athar, macam-macam penyebutannya, yang penting intinya. Prakteknya gimana? Kalau sesuai, mau pakai nama yang mana saja, silahkan. Enggak pakai nama pun silahkan. Ya, enggak pakai nama itu pun silahkan, tidak masalah. Tapi muncul masalah berikutnya. Walakin lamma tasammat ba'd at-tawa'if al-mubtadi'ati bi ahli sunnah wa hum laysu ala mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah min huna tasamma Ahlus Sunnati wal Jamaah bis salafiyyin. Nah, di sini nih. Namun, ya, begitu ada pembedaan klasifikasi kaum muslimin mana yang Ahlus Sunnah, kaum muslimin mana yang Ahlul Bid'ah, hingga orang awam pun tahu kemana dia harus belajar, kemana dia harus menimba ilmu, masalah berikutnya muncul. Apa yang terjadi? Ahlul Bid'ah pun menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Ya. Ahlul Bid'ah pun menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Bahkan orang Syiah juga menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Ya. Di sini muncul masalah. Hingga dari situ muncullah penamaan Salafi. Nah, sampai di situ stop. Mereka nggak ikut-ikutan. Nyebut dirinya sebagai Salafi. Ya. Karena mereka paham ketika menyebut dirinya sebagai Salafi, itu benar-benar langsung identik dengan manhaj salaf, ya, dengan manhaj salaf. Sementara pada praktiknya, ya, mereka mengakui bahwa prinsip mereka tidak sejalan dengan manhaj salaf, ya. Banyak sekali prinsip-prinsip mereka yang bertentangan dengan manhaj salaf. Nah, jadi itu, ya, kronologi lah, katakanlah begitu, ya, sampai munculnya penamaan Salafi itu. Tapi sekali lagi nama ini hanya untuk membantu kita mengklasifikasikan saja, ya, mengenali siapa yang berada di atas manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga untuk membantu diri kita supaya kita benar-benar bisa menjadi seorang Salafi. Untuk membantu diri kita untuk bisa menjadi benar-benar sebagai seorang Ahlus Sunnah. Ya, nggak pakai nama ini pun silahkan, nggak masalah. Ya. Nggak ngaku-ngaku sebagai Salafi, ya, nggak perlu menambahkan nama Abu Fulan As-Salafi, nggak harus, ya. Al-Athari nggak harus juga, ya, nggak harus. Yang penting praktek kita saja, ya, yang penting pada kenyataannya. Watliqu ala da'watihim ad-da'watus salafiyah, sementara dakwah yang mereka bawa, yang mereka usung disebut sebagai dakwah salafiyah, ya, salafiyah. Tapi kalau di Indonesia ini Salafiyah itu punya makna lain juga, ya, misalnya pondok pesantren As-Salafiyah. Itu maksudnya bukan yang pasti atau berusaha berada di atas manhaj salaf, bukan, tapi pondok pesantren tradisional, ya. Jadi, wah, ini pondok salaf ini bukan, belum tentu, ya, belum tentu. Ya, jadi maksud daripada pondok pesantren As-Salafiyah yang ada, biasanya Jawa Tengah ini banyak, ya. Itu umumnya maksudnya adalah pondok pesantren tradisional, ya, yang model lama, ya, yang tidak
menyelenggarakan proses KBM-nya dengan sistem klasikal misalnya ya, tapi dengan ngaji sorogan gitu misalnya ya. Nah, itu maksud daripada salafiyah yang ada di tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian salaf, kata beliau yang dicetak tebal ini, bukanlah kelompok atau golongan seperti yang difahami oleh sebagian orang, tetapi merupakan sebuah manhaj, sistem hidup dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan lain sebagainya yang wajib diikuti oleh setiap muslim walaupun dia seorang diri ya. Jadi dalam manhaj salaf ini tidak mengenal apa yang disebut dengan pengelompokan ya, pengelompokan. Ada yang di dalam kelompok kita, ada yang di luar kelompok kita, enggak ya. Hatta mereka-mereka yang tidak menyebut dirinya sebagai salafi, tidak menyebut dirinya sebagai seorang ahlussunnah, kalau praktiknya sama dengan sahabat Nabi SAW atau mendekati atau berusaha sama, ya dia sama kita sama aja. Ya. Walaupun kita nggak saling kenal, walaupun kita tidak bertempat tinggal di daerah yang sama misalnya. Misalnya ada seorang muslim di Eropa sana atau di Afrika sana, ya kemudian dia berdakwah, kita coba lihat isi dakwahnya yang dia upload misalnya di YouTube-nya misalnya, ternyata apa yang dia sampaikan sejalan dengan apa yang difahami oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW, maka dia adalah seorang salafi. Sebagaimana kita juga insya Allah seorang salafi, kita dengan dia saudara semanhaj. Ya, walaupun kita nggak pernah ketemu, ya bahkan mungkin kita bertempat tinggal di tempat yang jauh berbeda jaraknya, ya maka ini adalah seorang salafi. Jadi tidak ada keanggotaan juga ya, pendaftaran ya, baiat juga sama ya, baiat juga tidak ada. Ini sebuah manhaj ya, sebuah metode dalam beragama, baik dalam memahaminya, baik dalam mengamalkannya ya, baik dalam memahaminya, baik dalam mengamalkannya. Ini masuk Isya, sedikit lagi saja. Jadi pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW, para sahabat sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf, bahkan wajib menerima yang demikian itu berdasarkan kesepakatan para ulama, karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Manhaj salaf pasti benar. Yang bisa salah salafinya, ya, orangnya, orang yang berusaha mengikuti. Kayak Islam lah, Islam pasti benar, tapi Muslim nggak pasti benar. Ya, bisa jadi dia salah, ya, karena Islam itu adalah jalannya, ajarannya. Sebagaimana salaf itu adalah manhajnya, dia nggak pernah salah, nggak bisa salah. Yang bisa salah yang berusaha menjalankannya. Karena yang berusaha menjalankannya adalah manusia, dan manusia nggak pernah lepas dari yang namanya salah. Jadi bedakan antara Islam dengan Muslim, sama dengan antara manhaj salaf dengan seorang salafi. Seorang salafi bisa salah, ya dia tidak maksum. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.